Yo, selamat datang. Kali ini sedikit berbeda formatnya ya, karena ini aku tidak sambil nge-live dan tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti biasa. Kali ini konsepnya mungkin akan lebih ke cerita. Jadi, aku mau menceritakan tentang perjalananku kemarin yang melakukan trip ke sebuah kebun kopi di lereng Sumbing, kawasan Temanggung. Kenapa itu menjadi perjalanan yang menarik? Ada banyak hal. Salah satu faktor yang membuatnya menjadi menarik adalah karena orang yang aku temui itu namanya Anggi Riandito. Dia adalah seorang petani, dia adalah seorang prosesor, dia juga seorang roaster, dan yang terpenting adalah dia adalah teman lamaku semasa kuliah di Yogyakarta. 2016 silam, Anggi itu pernah cerita, itu adalah masa-masa di mana kopi mulai meledak kan, tren kopi ya. Pada masa-masa itu aku memilih karir sambil kuliah, memilih karir sebagai tukang seduh kopi di beberapa kedai kopi. Di satu kedai kopi dan kemudian selesai pindah ke kedai kopi lain, berganti-ganti kedai kopi untuk selalu menambah ilmu. Pada masa itu, Anggi itu kan memang asalnya dari Temanggung ya. Nah, dia itu juga suka kopi, tapi dia memandang kopi dari sisi lain. Dia ingin lebih fokus ke pengolahan dari sisi hulu, alias dari sisi perkebunannya. Pada masa itu memang kopi Temanggung, dari kawasan Temanggung sudah ada, cuman memang belum semasif sekarang. Dan memang ada banyak faktor yang membuat kenapa kopi itu pada masanya susah ditanam di Temanggung. Kalau dari cerita Anggi sendiri, salah satu faktor yang membuat kenapa kopi itu susah ditanam pada masanya, itu adalah karena Temanggung sendiri sudah terkenal menjadi daerah tembakau terbesar mungkin lah. Jadi saat kopi itu mulai digalakkan, warga sekitar itu melakukan penolakan. Alasannya simpel, karena mereka khawatir dengan tren kopi yang naik itu akan menggeser tembakaunya. Jadi dikhawatirkan jika kopinya itu diseriusin, justru tembakonya akan terbengkalai. Padahal kan seperti yang kita tahu bahwa kopi itu bisa ditanam berdampingan dengan tembakau, kubis, dan lain-lain. Cuman ya memang pergeseran kultural itulah yang, pergesekan kultural itu yang membuat kopi itu menjadi susah ditanam dengan serius di Temanggung pada masanya. Itulah kenapa Anggi yang memang orang asli Temanggung sana, dia itu punya mimpi bahwa sepertinya mulai harus ada kebun kopi yang digarap dengan serius dari nol deh. Bukan hanya sebagai pembatas lahan ya. Soalnya kan dulu kopi di Temanggung itu memang sudah ada, cuman peran kopi itu hanya sebagai pembatas lahan, pembatas antar kebun. Jadi pohon-pohon kopi yang tinggi itu memang ada, cuman tidak tersentral menjadi satu area gitu. Jadi memang benar-benar ini kebun lahan tembakau, pinggir-pinggirnya ditanamin pohon kopi sebagai pembatas antara ini milik petani A dan ini milik petani B. Nah, pada 2016 itu dia mulai berencana untuk sepertinya jika kembali ke kampung halaman dan mengolah kebun itu menjadi hal yang menarik. Ya, pada masa itu memang aku belum terlalu serius menanggapinya, karena mungkin itu hanya keinginan iseng dari anak-anak yang terjun di kopi. Karena kan umumnya memang orang yang terjun di kopi itu mulai dari nyeduh kemudian dia mulai berusaha untuk ngerosting, dan mulai ngerosting akhirnya tertarik untuk ngulik ke kebun. Nah, mungkin hanya fase itu, setahuku dulu hanya sebatas itu. Setelah masa-masa kuliah berakhir, pisah jalan nih. Lama nggak saling mendengar kabar. Aku lama tidak mendengar kabar Anggi karena dia kembali ke Temanggung. Aku masih di Jogja, masih menjadi barista, masih menjadi penulis, masih menjadi programmer, dan juga sampai akhirnya ngonten. Nah, baru 2024-an akhir, awal 2025, kok nama kopi dari petarangan mulai terdengar nih di sekitaran Jogja. Aku ke Jaya Roaster, dibilang, ini kopi dari petarangan mas, yang ditanam dan diolah oleh Anggi namanya. Aku langsung, wih,
ini kan temenku ya. Jadi aku langsung keinget kayak, oh ternyata mimpi yang Anggi bangun selama ini, dia tuh benar-benar merealisasikannya dan mulai membuahkan hasil di 2025 awal itu. Nama kopi Petarangan yang diolah, yang ditanam, dan diolah oleh Anggi itu mulai terdengar di mana-mana dan itu membuatku bangga. Dan akhirnya saat WOC kemarin di Jakarta, di hari terakhir, malam hari saat aku hujan-hujanan nunggu Grab atau Gojek gitu, di halte gitu, sepulang dari WOC, aku ketemu dia di halte lagi nunggu Gojek juga. Dari situlah mulai ngobrol, oh ternyata selama ini dia juga memantau aku dari konten-kontenku, memantau intinya lah. Intinya temennya yang sama-sama ngulik kopi semasa kuliah masih di industri ini gitu. Kami juga membicarakan tentang beberapa teman juga sekelas juga yang juga terjun di kopi. Cuman ya memang ada beberapa yang memilih untuk jadi konsultan kedai kopi, ada yang memilih menjadi roaster dan lain-lain. Jadi memang pada saat itu aku langsung mikir, oh ternyata memang generasiku dulu adalah generasi kopi itu. Singkat cerita, intinya Anggi yang ngajakin lah, ayolah main lah ke Temanggung. Kan Jogja Temanggung cuman 2 jam lah, 2 jam sekian lah. Akhirnya pada malam itu juga aku berjanji aku akan datang ke Temanggung dalam waktu dekat. Oh iya lupa, kopi yang diolah Anggi itu tahun ini 2025 itu juara nasional Unwashed. Menarik kan? Jadi benar-benar memang perjuangannya dia selama ini yang ada pergesekan kultural dan lain-lain membuahkan hasil. Singkat cerita, aku lupa pada hari apa, pokoknya bulan lalu kayak bulan Mei, Juni sebenarnya Juni benar Juni itu aku bilang ke dia, mumpung lagi panen juga kan, aku mau ke Temanggung. Cuman karena cuaca sedang tidak menentu ya, apalagi Temanggung masih sering hujan, dia tuh bilang kalau bisa datang sore nginep pagi ke kebun karena sore ke malam Temanggung itu cenderung sering hujan. Makanya daripada tidak bisa ke kebun karena hujan, mending nginep aja karena pagi biasanya memang tidak hujan. Ya udah, oke, aku mengagendakan berangkat itu aku motoran sama istri. Itu malam jam 8 naik motor. Kebetulan ada tap in dari Yamaha Grand Villano. Jadi malam jam 8 tuh aku sempetin mampir ke Tilasawa dulu beli americano untuk stok biar nggak ngantuk selama perjalanan. Habis itu menembus malam hari yang dingin dari Jogja ke Temanggung. Berangkat jam 8, aku sampai Temanggung karena aku tipikal pengendara yang pelan ya. 50 km per jam tuh aku anggap sudah ngebut. Jadi jam 11 malam aku baru sampai Temanggung, sampai rumahnya Anggi. Dan dia tinggal bersama istri dan anaknya yang masih kecil di rumah yang juga dia bangun sendiri. Di rumah itu juga adalah labnya, adalah tempat pengeringannya, barnya, tempat roastingnya. Dan yang mengejutkan, mungkin memang tipikal rumah di Temanggung anak kaki sumbing ya. Pemandangannya itu langsung begitu buka pintu, depan itu langsung Sindoro, sisi kirinya itu langsung Sumbing. Itu bener-bener view yang sangat dahsyat. Akhirnya aku malam jam 11 sampai di tempatnya Anggi, ngobrol-ngobrol bentar, sambil diseduhin kopinya, membicarakan banyak hal, membicarakan tentang kopi-kopi infus, yang akhirnya kami sampai pada kesimpulan bahwa kopi-kopi infus itu cocok untuk menyeragamkan kopi-kopi yang pada dasarnya kurang enak. Jadi kopi-kopi yang kurang enak diinfus biar jadi enak. Bukan kopi yang memang awalnya udah enak, diinfus biar nemu rasa ini itu gitu. Jadi kami sampai pada kesimpulan bahwa kopi-kopi infus itu baiknya kalau untuk saat ini untuk memaksimalkan potensi kopi-kopi yang kurang enak. Entah karena terpaksa petik tidak merah, entah proses pasca panennya tidak terlalu bagus dan lain-lain. Nah,
kami itu ngobrol bisa sampai jam 3 pagi kalau tidak dilerai, tidak dihentikan oleh istri. Wah, besok kan masih harus ke kebun. Oh ya juga. Akhirnya menginap di salah satu homestay di atas rumahnya Anggi. Dan fun fact, Temanggung itu sangat dingin. Tidak perlu AC di sana mungkin ya. Nginap, akhirnya jam 6 itu turun ke rumahnya Anggi lagi. Di sanalah aku melihat aktivitas Anggi sehari-hari yang sangat mengagumkan. Jadi dia tuh setiap jam 5 pagi dia tuh sudah bangun, sudah mulai menjemur kopi-kopinya. Karena masih ada kopi-kopi yang kebetulan pada saat itu masih dalam proses pasca panen natural, masih dijemur. Jadi jam 6 pagi itu dia menjemur kopinya di halaman rumahnya di bawah naungan pemandangan Sindoro dan Sumbing yang luar biasa itu. Aku ya sedikit banyak, bukan membantu, lebih tepatnya ngurusui Anggi menjemur kopi sampai agak siang. Kita makan dulu, sarapan. Habis setelah sarapan ngopi dulu, barulah naik motor ke area perkebunan kopi. Karena di tempatnya Anggi itu masih sekitaran 1.300-an mdpl lah, 1.300-an. Kalau tidak salah ya, 1.300-an. Nah, area kebunnya itu di 1.800 mdpl, itu hampir setengahnya Gunung Sumbing. Jadi pada saat itu, karena kita sudah selesai proses menjemurnya itu sudah selesai ya, tinggal didimin aja. Ada warga-warga desa juga, anak-anak muda yang dipekerjakan oleh Anggi, yang dikaryakan oleh Anggi untuk membantu menjemur, sudah bisa ditinggal. Aku dan Anggi dan istriku motoran menuju area trekking Gunung Sumbing. Nah, setelah itu kami mendaki sampai di 1.800 mdpl. Tibalah di area perkebunan kopi yang pada saat itu belum sebenarnya merah ya kopi-kopinya ya, karena belum panen raya. Memang sudah ada yang merah, ada juga yang masih hijau. Nah, di sanalah mulai tuh keluar cerita-cerita betapa dia dulu susah meyakinkan warga sekitar untuk, ayo kopi itu bisa kok. Bahkan sempat ada cerita bahwa dulu saat kopi itu mulai masuk ke Temanggung, sempat ada, selain penolakan itu, bahkan sampai ada tindakan-tindakan perusakan kebun, sempat ada intinya perdebatan yang cukup sengit sampai ke ranah tindakan fisik ke mereka-mereka yang melakukan penanaman pohon kopi. Nah, di kebun itu juga aku mendapatkan insight menarik bahwa ada alasan kenapa dulu sempat marak yang namanya petik hijau. Karena pertama gini, kopi itu kan panennya tidak merata ya, maksudnya merahnya itu tidak langsung serentak ya. Ada yang bagian atas bagian lereng paling atas sudah merah, bagian bawah belum, atau sebaliknya. Nah, makanya kalau nunggu merah semua, itu harus bolak-balik berarti kan. Atau kalau nunggu merah semuanya, biar nggak bolak-balik, ditunggu merah semua, itu khawatirnya terjadi pencurian. Makanya sempat ada kasus dulu sempat marak, yang penting dipetik hijau, yang penting kopinya dipetik. Karena toh ada juga yang beli juga kan, tapi sekarang memang sudah mulai teredukasi bahwa para petani, teman-teman yang ada di hulu sana sudah mulai rutin untuk melakukan yang namanya petik merah. Dan faktanya juga bahwa saat nanti panennya selesai, setelah panen raya, itu benar-benar semua ceri kopi itu harus dipetik. Kenapa? Karena ya sesimpel kalau misalnya dia tidak dipetik, itu justru akan menjadi hama bagi pohon kopi itu sendiri. Nah, dari cerita-cerita itulah akhirnya semakin mengenal lebih dekat kopi dari sisi tanamannya. Bahkan Anggi itu sempat cerita bahwa kopi itu sebenarnya
Yang penting nyaman kok. Pohonnya itu yang penting tumbuh dengan nyaman, ternutrisi dengan baik, maka dia harus dirawat dengan baik, rutin dicek. Dia pasti akan menghasilkan kopi yang enak karena kopi itu sama seperti manusia, makhluk hidup juga. Jadi lakukanlah kopi sama seperti kita melakukan manusia. Apa yang membuat manusia nyaman juga akan membuat kopi itu nyaman. Berarti kan artinya dari lingkungannya, dari suhunya, dari nutrisinya dan lain-lain. Dan faktor paling penting setelah kemarin aku ke kebun kopi itu memang sebenarnya salah satu faktor yang sangat penting dalam yang membuat kopi itu enak adalah soil, tanahnya. Jadi makanya tanahnya harus benar-benar baik dirawat, habis itu nanti akan berdampak luar biasa terhadap bagaimana pohon kopi itu tumbuh. Cukup lama sih memang di lereng Sumbing 1800-an, hampir 1900 mdpl itu. Metikin ceri-ceri yang sudah mulai merah, ngobrol, sampai akhirnya sudah agak siang, jam 11-an itu, jam 11 atau jam 12 ya itu, mulai turun. Nah, pas turun, Anggi mengajak kami ke rumah pengeringan. Jadi, kan kalau misalnya dia hanya menggunakan area rumahnya itu, dia tidak bisa menampung kopi untuk mengeringkan kopi dalam jumlah banyak ya. Makanya dia tuh memang misinya kayak gini. Misinya dia tuh kan untuk mengajak anak-anak desa, anak-anak muda di sekitaran sana itu untuk berkarya, biar bisa melakukan sesuatu gitu. Daripada pengangguran, daripada jadi apa gitu misalnya, daripada kriminal dan lain-lain. Nah, salah satu yang berhasil dilakukan adalah dengan membangun rumah pengeringan kopi. Jadi di lantai atas rooftop salah satu rumah di sana itu memang sudah dibangun ya semi rumah kaca gitulah, rumah kaca sudah sangat proper untuk mengeringkan kopi dan aman dari hujan, aman dari angin, aman dari debu, aman dari apapun pokoknya. Intinya tinggal kopi-kopi itu setelah dipetik, setelah difermentasi, kemudian dikeringkan di sana, itu sudah aman. Selain itu juga diajak juga ke area fermentasi. Dia nunjukin proses-proses fermentasi anaerob yang sedang dilakukannya. Karena memang kan anaerob sedang cukup ngetren lah. Dia menunjukkan, oh ini anaerob, oh ini HSN, dan lain-lain gitu. Jadi dari perjalanan itu banyak banget yang bisa yang membuka mata lah. Salah satunya yaitu bahwa kopi itu bukan hanya perkara diseduh aja. Kopi itu ada di hulu terutama. Itu ada kulturalnya, ada peran warga sekitar yang harus bahu membahu untuk membesarkan ekosistemnya, membesarkan perkebunannya itu juga gitu. Ada juga peran chemicalnya juga, ada peran bagaimana kita peduli terhadap lingkungannya juga dan lain-lain. Dan akhirnya kan sekarang terbukti ketakutan warga-warga Temanggung pada masa itu yang khawatir tembakau akan menggantikan kopi. Kebalik. Kopi akan menggantikan tembakau. Nyatanya tidak terbukti kan? Nyatanya satu kebun yang sama bisa untuk menanam tembakau dan kopi, kubis dan lain-lain. Akhirnya ya mimpi yang selama ini Anggi bangun bisa lah terwujud. Dan aku sangat senang mengetahui teman seperjuanganku selama kuliah yang dulu selalu menggebu-gebu membahas tentang oh kita di kebun tuh harus gini. Akhirnya sedang menjalani mimpinya. Memang kopi-kopinya Anggi yang dikelola di petarangan sana itu memang belum bisa masif ya. Jadi memang masih benar-benar dia kurasi banget ke siapa yang akan membelinya, karena memang tidak ingin sembarangan, jadi memang belum bisa masif gitu. Jadi ya harapannya lahan yang terbuka akan semakin banyak, karena memang juga sekarang beberapa area perkebunan kopi di Temanggung sana memang baru ditanamin dan pohonnya belum bisa berbuah, karena kan setelah 5 tahun baru bisa berbuah dengan maksimal kan kopi itu. Ya semoga kedepannya mimpi Anggi untuk mengolah
kopi-kopi Temanggung itu semakin terrealisasi dan kita bisa semakin menikmati kopi-kopi Temanggung yang luar biasa yang diolah oleh kawan lama Anggirian gitu. Gitu ya. Jadi apa yang bisa diambil dari perjalanan ini? Yang bisa diambil adalah kadang saat kita terlalu sibuk ngomongin yang ada di kedai-kedai kopi gitu ya, kayaknya kita sesekali perlu deh ke kebun kopi untuk ini masih satu industri yang sama loh, tapi kayak berbeda banget dunianya. Di sana itu bener-bener kita ngomongin alam, kita ngomongin iklim, kita ngomongin kultural dan lain-lain. Jadi kopi itu seluar biasa itu. Mulai dari kultural, mulai dari alam, mulai dari gaya hidup, mulai sampai ke bisnis dan lain-lain. Jadi itu sangat menyenangkan melakukan perjalanan ke Temanggung dan next kedepannya aku akan ke yang dekat-dekat aja, ke Kopi Merapi. Jadi tunggu hasil perjalananku di video-video berikutnya.